Shalom anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat SD Amal Kasih. Kita mau chapel hari ini, tetap semangat ya, penuh sukacita selalu ya, menyambut firman Tuhan. Nah, Mem harap semuanya sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi kita siap untuk menyambut firman Tuhan di chapel hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita, doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang malam kami boleh terjaga. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, yang hanya daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikuti chapel di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami boleh tetap boleh dengan setia mendengarkan firman yang akan dibawakan hari ini dan mengikuti chapel dengan penuh semangat di hari ini, di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Boleh semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu berikut ini, ya. Citaku penuh. Yeay, puji Tuhan. Anak-anak SD Amal Kasih, semua anak-anak yang hebat ya. Suaranya indah ya, anaknya pintar-pintar. Nah, sekarang kita mau siap untuk menyambut firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa
Selamat pagi anak-anak. Setelah kita menyanyikan beberapa lagu pujian, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kembali kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu untuk kehidupan kami hingga hari ini. Kami beroleh kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah pujian dan hormat kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar juga akan membaca sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran anak-anak ini, biarlah mereka boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini untuk memperbaiki kehidupan kami, untuk kami boleh hidup lebih taat, lebih berkenan di hadapan-Mu. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Jadikan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami boleh menjadi pembawa pujian, kemuliaan, dan hormat bagi-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, dalam satu Kristus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Oke, Ibu ulangin. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Sudah siap semua dengan Alkitabnya? Oke ya, Ibu akan bacakan. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, demikian pembacaan firman. Nah, Ibu akan coba menjelaskan sedikit dari bacaan kita pagi ini. Nah, dari bacaan ini tadi kita lihat bagaimana Paulus ketika dia memberitakan firman di kota Korintus. Di sana Paulus banyak mengalami penderitaan, bahkan sebelumnya juga pernah dan juga bacaan juga bahwa Paulus itu pernah dipenjara, disiksa, dicela. Tetapi kejadian itu tidak memadamkan semangat Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian juga dalam firman tadi, Paulus tetap menunjukkan kesetiaannya. Paulus tetap menunjukkan keseriusannya untuk memberitakan firman Tuhan di dalam segala hal kesulitan yang dia hadapi. Paulus tidak menyerah. Paulus tetap bekerja keras. Paulus percaya bahwa kesulitan yang dia hadapi pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang patut kita teladani dari Paulus? Apa yang bisa kita tiru dari contoh atau teladan yang diberikan oleh Paulus di dalam pemberitaan pagi ini? Nah, satu, Paulus selalu bekerja keras, walaupun banyak hambatan dan kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak menyerah, dia tidak menganggap kesulitan itu suatu hambatan, dia tidak menganggap kesulitan itu yang harus diratapi, ditangisi,
tetapi dia mencari jalan keluarnya. Apa jalan keluar yang utama? Yaitu selalu bersandar kepada Tuhan. Saat ini tentu kita juga tahu salah satu kesulitan yang nyata di hadapan kita, yang dihadapi oleh semua manusia yang ada di bumi ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini menerang semua orang, baik yang muda, baik yang kaya, baik yang miskin, semua lapisan. Dengan adanya COVID ini, banyak hal yang harus atau banyak hal yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita masih mau memandang dari kesulitannya, contohnya, kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Sekarang belajar harus di rumah. Kemudian kita tidak bebas keluar. Tidak bisa bepergian sesuka hati seperti dulu. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak juga orang yang merasa kesakitan. Bahkan ada juga orang yang kehilangan anggota keluarga. Kalau kita hanya memandang sisi negatif dari kesulitan yang ada ini, kita akan makin terpuruk. Benar, kita akan meratap, kita akan sedih, kita akan menangis. Tetapi melalui semangat yang diberikan oleh Paulus tadi, mari kita memandang kesulitan itu tidak dari sisi negatifnya. Kalau orang-orang berkata, orang pintar berkata, jika ada kesulitan, jika ada masalah, mari kita memandangnya jangan dari sisi negatif, tapi berikanlah respon positif, bahwa kesulitan itu adalah tantangan yang harus kita hadapi untuk melangkah lebih maju. Jika ada kesulitan, jalan keluar yang harus kita pikirkan. Dengan kita memikirkan jalan keluar, nah disitulah kita sudah menang menghadapi kesulitan. Jadi jangan berpikir akan hambatan yang ada, masalah yang ada, karena itu akan melemahkan kita. Nah, tadi Ibu sudah bacakan beberapa dampak negatif dari COVID tadi. Nah, dengan adanya kesulitan di atas, maka tadi saya bilang kita tidak boleh terpaku dengan kesulitan yang ada. Tetapi kita coba memandang dari sisi positif. Nah, contohnya sekarang ini, mengajarkan siswa untuk lebih mandiri, bersyukur, pembelajaran masih bisa berjalan karena adanya daring. Kemudian mengajarkan siswa juga untuk belajar menyelesaikan diri dengan adanya COVID. Misalkan harus rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan. Kemudian saatnya ini kita sekarang lebih banyak berinteraksi dengan keluarga karena kalian di rumah. Maka manfaatkanlah waktu yang ada dengan kita sering berinteraksi dengan keluarga untuk menjalin keakraban, untuk menjalin kasih, untuk menjalin kerukunan yang lebih lagi dalam setiap anggota keluarga. Kemudian dengan pembatasan kegiatan, katanya sekarang ini polusi udara itu berkurang. Dengan berkurangnya polusi udara, pemanasan global berkurang dan lapisan ozon makin baik. Artinya ini juga memperbaiki kehidupan umat manusia. Karena kita tahu kalau bumi ini rusak atau kalau terjadi pemanasan global, terancam kehidupan makhluk hidup, terancam kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti ada sisi positif juga. Berarti Tuhan juga punya rencana yang baik di dalam kehidupan manusia dengan kejadian yang ada. Kemudian kita juga semakin merasakan kalau keselamatan kita itu hanya dari Tuhan. Kita bisa bertahan hidup sampai saat ini, itu semua hanya karena belas kasih Tuhan. Nah, tentunya masih banyak hal-hal positif
yang bisa kita lihat dari adanya pandemi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali Ibu ingatkan, mari kita memandang kesulitan itu bukan untuk diratapi, atau hambatan itu bukan masalah, tetapi anggaplah itu suatu tantangan supaya kita bisa lebih maju, supaya kita berpikir lebih lagi untuk mencari solusi. Dengan kita temukan solusi dengan kesulitan yang ada, disitulah kita telah memperoleh kemenangan. Kemudian di sini juga kita merasakan bahwa kehidupan orang percaya kepada Kristus adalah kehidupan yang berpengharapan. Di balik semua masalah yang kita hadapi, kita punya keyakinan, kita punya pengharapan bahwa Tuhan selalu hadir memberi pertolongan bagi kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan orang yang berharap kepadanya, orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, kita akan optimis di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Apakah itu tadi kesulitan di dalam yang tadi Ibu bilang masalah COVID, ini hanya salah satu ya. Sebenarnya masih banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya mungkin kesulitan belajar. Jadi jangan langsung, aduh susah, jangan begitu. Tapi bagaimana caranya? Nah mungkin kamu harus lebih banyak membaca. Kamu boleh bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, bertanya kepada kakak. Nah jadi jangan langsung, udah saya nggak bisa, udah nggak usah dikerjain deh ini soal-soal. Nggak boleh begitu. Tetapi wah ini sulit, aku harus bisa dengan meningkatkan pembelajaran, dengan lebih rajin tadi bertanya, baca buku, sekarang banyak sumbernya. Nah dengan demikian jadilah kesulitan itu membuat kita lebih maju. Oke anak-anak ya, jadi Ibu ingatkan sekali lagi, kesulitan yang kita hadapi, kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, untuk kita hadapi, kita cari solusi untuk kita maju. Jangan sekali-sekali sedih, jangan sekali-sekali menyerah, jangan sekali-sekali meratap, jangan sekali-sekali menangisi kesulitan. Tapi mari kita dengan penuh keyakinan berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi anak-anak, dan selamat pagi dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan dalam chapel kita hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri chapel. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagu berikut ini. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya.
Sekarang tiba waktunya kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Anak-anak, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah ini ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu di chapel yang ada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga menjadi patokan bagi kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang seturut akan Engkau. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan mulai kembali belajar Tuhan, melalui pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami boleh senantiasa diberikan hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan setiap pembelajaran yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan perlindungan yang senantiasa dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di pagi hari ini Tuhan hingga selesai nanti. Terima kasih, haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak dalam belajar ya. Jangan lupa hari ini kalian mengikuti lomba untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.